Nama saya Maria Olivia Nuraini Matpau. Saya salah satu anggota dari kelompok Mawar. Saya akan memberikan tanggapan kelompok terkait dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di dua gereja, yaitu Gereja GBI Pulau Karawaci dan Gereja GKY Karawaci oleh dua pendeta masing-masingnya, yaitu ada PDP Beningare dan juga Pendeta Ronitan. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait dengan pentingnya ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan atau regulatif prinsipal, baik pendeta dari GKY maupun GBI menegaskan bahwa ibadah harus berpusat pada firman Tuhan, bukan sekedar kreativitas ataupun tradisi manusia. Dari pendeta GKY menyoroti bahwa ibadah merupakan undangan Allah dan harus dibangun berdasarkan kehendaknya. Kreativitas boleh ada, tapi tidak boleh menggantikan firman sebagai fondasi ibadah itu sendiri. Sementara dari pendeta GBI menekankan bahwa ibadah adalah relasi antara manusia dengan Tuhan, sehingga bagian ibadah harus dilakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai kelompok menyetujui bahwa regulatif prinsipal penting untuk menjaga kemurnian ibadah. Di tengah tren kreativitas modern ini, kedua pendeta mengingatkan bahwa pusat ibadah bukan pengalaman manusia, tetapi sebagai ketaatan kepada Allah. Kami juga melakukan penyebaran kuesioner dan jemaat menyetujui bahwa ibadah menguatkan mereka mengenai apa yang mereka suka, tapi tentang apa yang Tuhan kehendaki. Ini menolong kami menjaga motivasi saat beribadah, bukan mengejar hiburan, melainkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Terkait pertanyaan kedua, yaitu mengenai cara menjaga agar ibadah tetap berpusat pada firman dan juga ketaatan, pendeta GKY menekankan bahwa seluruh elemen liturgi, pujian, doa, firman, pengakuan iman, persembahan harus berakar pada kebenaran firman. Dan sementara dari pendeta GBI menegaskan bahwa orientasi utama ibadah bukan keinginan jemaat, tetapi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam tubuh Kristus. Kami sebagai kelompok melihat bahwa tanggung jawab menjaga kemurnian ibadah tidak hanya ada pada pendeta. Semua pelayan ibadah juga harus terlibat. Gereja harus memilih lagu dan liturgi yang benar secara teologis agar jemaat diarahkan kepada Kristus, bukan sekedar kepada emosi. Lalu kami juga memberikan sebaran kuesioner dan jemaat menyadari bahwa jemaat juga harus datang dengan hati, siap menerima firman. Jemaat tidak boleh pasif, dan jemaat harus bertanggung jawab memeriksa, menguji, dan merespon firman dengan ketaatan. Ibadah yang setia tidak hanya dipimpin dengan benar, tapi juga dijalani dengan hati yang benar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga terkait dengan peran jemaat dalam terang 1 Korintus 12 ayat 12-27. Pendeta GKY menekankan bahwa jemaat merupakan bagian dari tubuh Kristus dengan fungsinya masing-masing. Sementara pendeta GBI menambahkan bahwa karunia berbeda-beda diberikan agar jemaat saling melengkapi membangun tubuh Kristus. Sebagai kelompok kami menanggapi bahwa ibadah bukan sebuah konsumsi pasif, melainkan di dalamnya jemaat harus aktif seperti aktif bernyanyi, berdoa, mendengar firman, menyatu dalam pengakuan iman sebagai bentuk ketaatan dan juga kesatuan tubuh Kristus. Kemudian hasil kuesioner, jemaat menyadari bahwa mereka merasa dihargai karena setiap kehadirannya berarti sebagai tubuh Kristus. Jemaat belajar bahwa setiap anggota memiliki kontribusi, bahkan yang sederhana seperti mengaminkan doa atau menyanyi. Mereka menyadari bahwa itu merupakan hal yang penting. Ibadah menjadi penuh ketika semua anggota tubuh Kristus menjalankan perannya. Kemudian, terkait pertanyaan keempat, yaitu mengenai tantangan gereja masa kini dalam menjaga kemurnian ibadah. Hasil wawancara kepada pendeta dari gereja GKY melihat bahwa modernisasi dapat membuat ibadah bergeser menjadi hiburan jika gereja tidak melakukannya dengan hati-hati. Kemudian hasil wawancara dengan pendeta dari GBI menyoroti bahwa tantangan dari hati jemaat itu juga cukup menjadi tantangan yang berat karena banyak yang lebih mengajar kenyamanan dibandingkan kebenaran. Melalui hasil wawancara ini kami menanggapi bahwa kami menyadari bahwa gereja masa kini menghadapi tekanan untuk tampil yang menarik. Tantangan terbesar bukan berupa perubahan bentuk, melainkan menjaga isi ibadah agar tetap berupa Alkitabiah. Jemaat juga mengakui bahwa mereka sering menjadi sumber tekanan bagi gereja. Ingin yang praktis, ingin ibadah yang praktis, cepat, menyenangkan, dan populer. Melalui wawancara ini kami diingatkan untuk lebih mengutamakan firman dibandingkan kenyamanan pribadi. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu mengenai harapan dan nasihat bagi gereja.
Pendeta dari gereja GKY berharap agar gereja terus berjalan dalam ketaatan agar mengalami kehadiran Allah dan pembaruan rohani, bukan sekedar rutinitas saja. Kemudian dari pendeta dari gereja GBI menambahkan bahwa gereja harus bersikap seperti tubuh Kristus yang saling menopang, terutama saat menghadapi tantangan seperti penutupan gereja. Kami menanggapi bahwa ketaatan adalah kunci pertumbuhan gereja. Gereja dipanggil untuk setia, tidak hanya saat keadaan baik saja, tetapi juga ketika menghadapi tekanan eksternal seperti adanya masalah izin ataupun konflik sosial. Jemaat juga menyadari bahwa gereja bukan sekedar gedung, tapi umat Tuhan. Jika gedung ditutup, ibadah tetap dapat dilakukan. Jemaat dipanggil merespon untuk dapat meresponnya dengan kasih, bukan perlawanan, serta mendoakan mereka yang menolak keberadaan gereja. Baik, begitu hasil tanggapan kelompok kami terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 2 gereja, juga hasil kuesioner yang telah kami sebarkan pada jemaat di masing-masing gereja. Kami berharap hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua.